Kita berjumpa lagi pada pertemuan keempat. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar data, informasi, dan pengetahuan. Selanjutnya, sepokok bahasan yang akan kita ulas pada hari ini mengenai data, ada raw data, data versus informasi, kemudian informasi, kemudian jenis informasi, pemakai informasi siapa saja, kemudian pengetahuan, terutama hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan. Berikut referensi yang digunakan. Kita mulai untuk yang pertama adalah pengertian data. Nah, menurut dua ahli, yang pertama menurut Pandit tahun 1992, data itu adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Jadi intinya adalah apa yang ada di dunia nyata. Kemudian menurut Ralston dan Rayleigh itu data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang ada di apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Kita ambil kesimpulan dari dua pengertian ini, data itu adalah apa yang ada di sekeliling kita. Nah, perlambangan dari objek-objek yang ada di sekeliling kita. Kemudian didefinisikan juga sebagai fakta. Nah, artinya data itu adalah sebuah fakta atau apapun yang ada di sekeliling kita itu dapatlah berupa data. Data tidak selalu terkait dengan hal-hal besar, penting, dan berjumlah banyak. Hal yang kita alami di keseharian juga memiliki data. Sebagai contoh, di dalam kelas bunga matahari, kamu bisa temukan banyak data, seperti nama siswa, nomor absen, umur siswa, jenis kelamin siswa, nilai rata-rata, jadwal pelajaran, jadwal piket, dan lainnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan data mentah. Ini menurut Wikipedia, intinya data mentah itu adalah istilah dalam komputer. Jadi dia adalah suatu data yang dikoleksi langsung gitu dari sebuah sumber langsungnya tanpa ada perubahan apapun. Dia bisa berupa angka, bisa berupa gambar. Informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna karena telah diberikan konteks dan menjadi sebuah gagasan. Sekarang, kita tahu data perlu untuk diolah agar menjadi sebuah informasi yang bermakna. Pertanyaannya, bagaimana cara mengolahnya? Apakah mengolah data hanya sekedar menyusun dan mengelompokkan saja? Terus ada lagi dalam ungkapan sehari-hari. Jadi ada yang bilang informasi itu adalah segala sesuatu yang kita komunikasikan. Baik itu lisan atau pakai surat kabar, video seperti saat ini gitu ya, itu dikatakan sebagai sebuah informasi. Nah, tetapi informasi itu pesan itu harus memiliki makna, gitu ya. Jadi suatu informasi itu adalah suatu makna yang terkandung di dalam pesan yang disampaikan. Tadi dikatakan bahwa informasi itu adalah maknanya, makna yang terkandungnya itu. Nah, jadi sekarang saya kasih contoh makna, sebuah makna pada pesan. Misalnya A mengatakan kepada si B, pintar ya kamu. Nah, sekarang saya tanya, maknanya apa dari informasi ini? Dari pesan ini maknanya sebenarnya apa ya? Bisa saja A mengatakan pada B bahwa B memang adalah anak yang pintar. Gitu ya, pintar ya kamu. Nah, seperti itu. Tetapi A juga bisa menyatakan yang sebaliknya kepada B. Pintar ya kamu. Nah, seperti itu. Jadi, dari pesan ini sebenarnya memiliki dua makna yang berbeda. Sehingga informasi itu dilihat lagi jadinya, maknanya yang mana. Lalu
sekarang kita lihat data versus informasi, gitu ya. Sekarang kita lihat di kiri ini data mentah. Ada 3, 4, 3,75, 2,75, itu cuma angka-angka ya. Terus angka-angka ini mau kita apakan? Gitu. Kita proses, kita sorting, maka yang dari paling tinggi ke rendah lah gitu ya. 4, kemudian jadi 37,5 ya, 4 dulu, terus 37,5, baru ke 3, baru ke 2,75 gitu ya. Nah ini ternyata ini adalah data IPK. Data IPK, informasi yang bisa didapatkan ketika kita melakukan sorting data IPK, ya mungkin kita bisa mengkategorikan mana nih yang akan masuk ke dalam daftar nama calon mawapres, mahasiswa berprestasi ya. Nah ini contohnya data yang diolah menjadi informasi. Jadi selanjutnya ini namanya siklus informasi ya. Jadi data dan informasi itu membentuk siklus. Nah ini bagaimana data itu akan berputar menjadi informasi kemudian kembali menjadi data ya. Jadi pertama tuh data ini kita dikumpulkan kan, kemudian dikumpulkan menjadi suatu masukan data untuk diproses diproses dengan model, dilakukan modeling gitu ya. Kemudian modeling ini biasanya kita simpan, kemudian keluarannya menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini akan diberikan kepada penerima informasi. Nah, penerima informasi ini akan menjadikan informasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan. Tindakannya macam-macam ya, misalnya tindakannya adalah pengambilan keputusan. Nah, bagaimana pengambilan keputusan itu, hasil tindakannya bagaimana? Dari hasil tindakan tersebut itu akan lahir sebenarnya namanya suatu pengetahuan gitu ya, atau data-data lain lagi. Itu nanti menjadi dasar untuk sebagai data-data yang akan ditangkap lagi untuk dilakukan lagi pemrosesan, menghasilkan informasi, kemudian diberikan ke penerima, begitu seterusnya. Oke, ini gambar yang tadi ya sebelumnya, ini adalah kondisi di suatu kelas. Nah, kita sekarang coba ngomong tentang raw data lah ya. Nah, kalau kita lihat ini siswa ya, siswanya ada berapa? Siswanya ada 10 siswa. Ada 10 siswa, kemudian ini nggak termasuk guru nih, ada 10. Kemudian kita lihat jumlah perempuan, ini mungkin yang pakai pita ya, ada 1, ada 2, ada 3, ini nggak ada pita tapi kayak perempuan ya. Ini anggap aja perempuan, jadi ada 4 perempuan, ada 6 laki-laki gitu ya. Nah, apalagi ngomongin raw datanya, misalnya ini dia sedang mengikuti mata pelajaran IPA misalnya gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita itu ingin mendapatkan informasi ini, yaitu informasi mata pelajaran favorit di kelas ini. Nah, untuk mendapatkan informasi mata pelajaran favorit, tentu saja kita harus dapatkan data-datanya dulu yang bisa mendukung untuk memperoleh informasi tersebut. Data apa yang dibutuhkan? Kita lakukan pengumpulan data. Tentunya data yang dibutuhkan adalah data siswanya dulu, ya kan? Data siswanya. Maka muncullah data siswa yang recordnya terdiri dari 10 siswa ini. Kemudian data siswa, kita juga butuh data mata pelajarannya, ya kan? Data mata pelajaran. Nah, data pelajarannya misalnya ada bahasa Indonesia, IPA, matematika, IPS, sejarah, mungkin olahraga gitu ya. Nah, setelah mendapatkan data siswanya, data mata pelajarannya kita ambil lagi adalah data nilainya. Data nilai semesternya. Data nilai semesternya kita lihat juga. Nilai-nilai mereka pada mata pelajaran itu berapa. Nah, ketika kita bisa melakukan pemrosesan, kita sorting, kita proses tuh data-data ini dari data siswa, data mata pelajaran, data nilai semesternya.
ternyata setelah diurutkan, misalnya matematika itu adalah mata pelajaran yang secara mayoritas nilai dari siswa-siswa itu baik, bagus. Yaitu di kisaran mungkin 90 sampailah ada yang dapat 100 gitu. Sedangkan mata pelajaran lainnya secara rata-rata itu tidak memperoleh nilai yang sebesar nilai matematika. Sehingga di dalam kelas ini bisa kita simpulkan bahwa oke, berarti mata pelajaran itu cukup gampang untuk dikerjakan oleh siswa-siswanya dan itu menjadi mata pelajaran favorit ternyata bagi siswa di kelas ini. Nah, itulah bagaimana sebuah data itu diolah hingga memperoleh suatu informasi. Nah, mungkin informasi yang dihasilkan tadi itu pun itu bisa dijadikan suatu dasar pengambilan keputusan. Mungkin mau bikin kompetisi matematika atau apa, atau mau melihat lagi apakah ada siswa yang bisa dikirim untuk olimpiade matematika dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, berakhir perkuliahan kita pada hari ini, masuk ke kesimpulan. Jadi, data itu adalah kumpulan fakta di sekitar kita. Data sifatnya jamak. Kemudian, data yang di sekeliling kita bisa kita katakan sebagai raw data. Nanti dikumpulkan untuk memperoleh data yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan informasi yang kita inginkan. Kemudian, informasi itu apa? Itu hasil pengolahan data. Kemudian, informasi itu dikatakan sebagai sebuah informasi itu kalau dia memiliki makna, sifatnya baru, dapat digunakan sebagai penegas informasi yang ada atau memperbaiki kesalahan informasi yang lalu. Lalu pengetahuan itu adalah kombinasi dari naluri, gagasan, aturan, dan prosedur. Pengetahuan itu pada dasarnya datang dari diri manusia, yaitu rasa ingin tahu gitu ya. Pengetahuan itu bisa kita peroleh dengan membaca, meneliti, bertanya pada ekspertis gitu ya. Dan pengetahuan itu akan memberikan suatu nilai tambah pada data maupun informasi yang sudah kita peroleh. Oke, untuk tugas blog silakan kerjakan sesuai dengan deskripsi pada slide ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.